Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vera Rusmawati, dalam Belajar Bareng Fisika. Kali ini kita akan membahas materi tentang kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Tujuan pembelajarannya adalah dapat menerapkan induksi magnetik dan gaya magnet pada beberapa produk teknologi. Dapat memformulasikan konsep induksi Faraday dan arus bolak-balik serta penerapannya. Magnet, seperti yang kita ketahui, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis medan magnet yang arahnya keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Medan magnet di sekitar arus listrik. Hubungan antara magnet dengan listrik pertama kali dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted yang menyatakan bahwa arus listrik pada suatu kawat lurus akan menimbulkan medan magnet yang melingkar. Dan jika arus listrik ini terdapat pada kawat melingkar, maka medan magnetnya akan tegak lurus. Arah medan magnet dan arus listrik mengikuti kaidah tangan kanan. Jika arus listrik mengalir pada arah yang lurus, maka ibu jari ini adalah arah arus listrik. Sedangkan keempat jari yang lainnya yang melengkung ini adalah arah medan magnet. Pada kawat melingkar, empat jari yang lainnya adalah arus listrik, sedangkan ibu jarinya adalah arah medan magnet. Untuk menggambarkan di kertas, tanda titik menunjukkan arah keluar dari bidang, sedangkan tanda silang menunjukkan arah masuk pada bidang. Medan magnet oleh arus listrik. Besar medan magnet pada kawat berarus dirumuskan dengan B sama dengan μ0 dikali I per 2pi dikali R. Dengan B adalah medan magnet satuannya Tesla, μ0 adalah konstanta magnet yang bernilai 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I adalah arus listrik dengan satuan ampere dan R adalah jarak antara titik dengan kawat berarus dengan satuan meter. Berapakah besar medan magnet pada titik yang berjarak 150 cm dari kawat lurus yang berarus 60 ampere? Diketahui R adalah 150 cm atau sama dengan 0,15 meter. Arusnya adalah 60 ampere. Dengan menggunakan rumus B sama dengan μ0 I per 2pi R, maka masukkan angkanya menjadi 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 60 per 2pi dikali 0,15. Pi dengan pi bisa kita coret, 4 dengan 2 ini bisa dicoret, hasilnya 2, sehingga hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Contoh 2. Dua buah kawat lurus memiliki arus 4 ampere dan 8 ampere. Jarak kedua kawat 10 cm. Berapakah medan magnet yang dialami sebuah titik yang berada di tengah-tengah kedua kawat tersebut? Dari soal kita dapat menggambarkan terdapat dua buah kawat lurus yang berarus 4 ampere dan 8 ampere. Jarak kedua kawat ini adalah 10 cm. Terdapat titik yang berada tepat di tengah-tengah, sehingga kita bisa melambangkan di sini ada R1 dan ada R2 yang nilainya sama, yaitu setengah dari 10 cm, atau bisa kita tuliskan sebagai 5 cm atau 0,05 meter. Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk B1, maka jika kita menggunakan kaidah tangan kanan, arah medan magnet akan masuk pada bidang di sekitar titik. Untuk B2, maka arah medan magnet akan keluar dari bidang di sekitar titik. Sehingga kita bisa menuliskan B1 sama dengan μ0 dikali I1 dibagi 2pi dikali R1, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 4 per 2pi dikali 0,05, sehingga kita dapatkan
besar medan magnet pada kawat 1 yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Sedangkan untuk medan magnet pada kawat 2 dirumuskan μ0 kali I2 per 2pi dikali R2, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 8 per 2pi dikali 0,05. Sehingga kita bisa dapatkan di sini nilai B2 yaitu 3,2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Karena arahnya berlawanan antara medan magnet 1 dan medan magnet 2, maka resultan dari medan magnet kita bisa rumuskan B2 dikurangi B1, sehingga 3,2 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 1,6 kali 10 pangkat min 5, yang hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 5. Karena arah medan magnet B2 lebih besar daripada B1, maka arahnya adalah keluar dari bidang medan magnet di sekitar kawat melingkar. Pada kawat melingkar, seperti yang sebelumnya dibahas, sesuai dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka 4 jari menunjukkan arah arus I dan ibu jari menunjukkan arah medan magnet. Jika kita tinjau terdapat titik P yang berada di luar kawat melingkar dengan jarak R, maka medan magnet di titik P kita rumuskan menjadi μ0 dikali I per 2pi dikali R dikali N. N ini adalah jumlah lilitan. Bisa jadi N ini bernilai setengah. Contoh, misalkan kawatnya berbentuk setengah lingkaran seperti ini berarti N-nya adalah setengah N. Atau terdapat kawat yang berbentuk seperti juring. Nah, seperti ini berarti 1/4 N. Medan magnet pada solenoida. Solenoida adalah gulungan dari kawat-kawat melingkar atau kumparan yang diameter kawatnya sangat kecil dibandingkan dengan panjang kawatnya. Bisa kita gambarkan seperti ini. Kumparan kawat ini dihubungkan oleh arus listrik, yang mana nanti pada arus listrik ini akan mengalir ke dalam solenoida. Bagaimana kita menentukan ujung-ujung magnet yang dihasilkan oleh solenoida ini? Medan magnet akan dihasilkan di area bagian dalam solenoida. Arah medan magnet sesuai dengan arah arus listrik. Jika arus listrik masuk pada titik A, keluar ke titik B, maka arah medan magnetnya pun akan sama, yaitu dari titik A ke titik B. Dari sini, sesuai dengan kaidah tangan kanan juga, kita dapat menentukan bahwa titik A ini adalah kutub selatan dan titik B adalah kutub utara magnet yang dihasilkan. Medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida ini dapat kita rumuskan terdiri dari 2 titik, yaitu bisa ditinjau di titik tengah atau pusat dari solenoida atau di antara ujung-ujungnya. Jika di sini kita tuliskan sebagai P atau pusat, maka besar medan magnet pada titik P atau pada pusat kita rumuskan menjadi μ0 dikali I per L. L ini adalah panjang kawat yang menjadi kumparannya dikali dengan jumlah lilitannya. Sedangkan untuk besar medan magnet pada ujung-ujung dari
solenoida dapat kita rumuskan mu0 sama dengan I per 2L dikali dengan N. Toroida. Toroida adalah solenoida yang melingkar. Berarti bisa kita gambarkan seperti ini. Pada toroida memiliki titik pusat dan memiliki jari-jari R. Besar medan magnet pada titik pusat adalah mu0 dikali I dikali 2pi dikali R dikali dengan jumlah lilitan. Jika kawat berarus ditempatkan pada medan magnet homogen, maka kawat tersebut mendapatkan gaya sehingga kawat akan menjadi melengkung. Gaya yang timbul pada kawat ini disebut sebagai gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berarus di dalam medan magnet berbanding lurus dengan 1. Arus listrik, 2. Medan magnet, 3. Panjang kawat, 4. Sinus sudut antara arus listrik dengan arah medan magnet. Gaya Lorentz dirumuskan sebagai F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Jika sudut antara arus listrik dengan medan magnet sama dengan 90 derajat, maka nilai sin theta akan sama dengan 1. Sehingga rumus gaya Lorentz dapat kita rumuskan sebagai B dikali I dikali L. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita dapat menggunakan tangan kanan yang kedua, yaitu boleh menggunakan telapak tangan yang terbuka. Ibu jari adalah arah arus listrik, 4 jari adalah arah medan magnet, dan yang keluar dari telapak tangan ini adalah gaya Lorentz. Atau bisa juga menggunakan seperti ini. Hubungan antara ibu jari, jari tengah, dan jari telunjuk ini semua berarah 90 derajat. Ibu jari ini adalah arah arus listrik, jari telunjuk adalah arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Contoh soal. Kawat sepanjang 60 cm dialiri arus listrik 2 ampere dan diletakkan di atas medan magnet homogen 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang magnet. Tentukan besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat. Diketahui panjang kawat 60 cm, arus listrik 2 ampere, medan magnet 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Sudut yang dibentuk antara kawat dengan medan magnet adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah gaya Lorentz. Penyelesaiannya, F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Masukkan angkanya, 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 dikali 60 dikali sin 30. Sin 30 seperti kita ketahui ini bernilai setengah. Berarti kita dapat menuliskan 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 dikali 60 dikali setengah. Ini bisa kita coret sehingga kita dapatkan nilai F adalah 4,8 kali 10 pangkat min 2 Newton. Bagaimana? Mudah bukan?
Hukum Faraday. Michael Faraday melakukan percobaan menggunakan sebuah kumparan yang kedua ujungnya dihubungkan dengan galvanometer. Sebuah magnet batang digesek. Sebuah magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan tersebut seperti pada gambar. Selama magnet tersebut bergerak pada kumparan, ternyata jarum galvanometer menyimpang dari kedudukan setimbangnya. Begitu pula ketika kumparan digerakkan keluar kumparan, jarum juga menyimpang. Berdasarkan percobaan ini, dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Pada saat magnet digerakkan, keluar dan masuk dalam kumparan, jarum galvanometer akan menyimpang. Penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut arus induksi. 2. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial atau tegangan listrik. Beda potensial ini disebut sebagai gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. 3. Timbulnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan disebabkan karena adanya perubahan garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Berdasarkan pernyataan Michael Faraday, maka hukum Faraday menyatakan bahwa GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan akan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Secara matematis, hukum Faraday dituliskan sebagai E sama dengan min N delta P per delta T, dengan E adalah GGL induksi, satuannya adalah volt, N adalah jumlah lilitan, delta C adalah perubahan fluks magnetik, dan delta T adalah perubahan waktu. Berdasarkan hukum Faraday, Hendrik Friedrich Emil Lenz menjelaskan tentang arah arus induksi. Dari hukum Faraday, diketahui bahwa perubahan fluks magnetik akan menyebabkan timbulnya beda potensial antara ujung kumparan. Jika kedua ujung kumparan itu dihubungkan dengan suatu penghantar yang memiliki hambatan tertentu, maka akan mengalir arus yang disebut arus induksi, dan beda potensial yang terjadi disebut GGL induksi. Faraday pada saat itu baru dapat menghitung besarnya GGL induksi yang terjadi, tetapi belum menentukan kemana arah induksi yang timbul pada rangkaian. Nah, arah arus induksi inilah yang baru dijelaskan oleh Friedrich Lenz yang dikenal dengan hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Transformator atau sering kita sebut sebagai trafo merupakan alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik dari tegangan tertentu ke tegangan yang kita kehendaki. Trafo terdiri dari inti besi yang berlapis-lapis tempat kumparan dililitkan. Pada trafo terdapat kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer ini adalah kumparan yang langsung berhubungan dengan sumber listrik. Kumparan sekunder ini adalah kumparan yang akan dihasilkan. Berdasarkan hukum Faraday tentang induksi, maka rumus kumparan dapat kita rumuskan sebagai tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder sama dengan min jumlah lilitan sekunder
dikali delta P per delta T. Sedangkan pada tegangan masukan atau tegangan primer, Vp sama dengan min jumlah lilitan primer dikali delta P per delta T. Perbandingan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder bisa kita rumuskan menjadi Vs per Vp sama dengan Ns per Np sama dengan Ip per Is. Terdapat dua jenis trafo, yaitu trafo step up dengan ciri-ciri tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Jumlah lilitan sekunder lebih besar daripada jumlah lilitan primer. Sedangkan arus listrik sekunder lebih kecil daripada arus listrik primer. Sedangkan pada trafo yang kedua, yaitu trafo step down, dengan ciri-ciri tegangan sekunder lebih kecil daripada tegangan primer, lilitan sekunder lebih kecil daripada lilitan primer, dan arus listrik sekunder lebih besar daripada arus listrik primer. Pada kenyataannya, trafo selalu mengalami kebocoran, yaitu energi yang masuk lebih besar daripada energi yang keluar. Sehingga dapat kita katakan daya yang masuk P-in lebih besar daripada daya yang keluar P-out. Sehingga trafo memiliki efisiensi. Nilai efisiensi dapat dirumuskan sebagai Nu sama dengan P-out dibagi P-in dikali 100%. Pada trafo, P-out ini adalah daya sekunder, sedangkan P-in ini adalah daya primer. Sehingga rumus efisiensi trafo dapat dituliskan juga Nu sama dengan Vs dikali Is per Vp dikali Ip dikali 100%. Itu dia bahasan kita kali ini mengenai magnetik dan induksi elektromagnetik. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi melalui email r.vera.phy@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.